KPM Sembako bolehkah membelanjakan bahan pangan di mal, grosir, dan di mana saja? Apakah wajib ada struk dibelanjakan yang dengan stempel basah? Perubahan sistem penyaluran program sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ternyata menuai polemik. Banyak modus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau orang yang berkecimpung dalam pencairan bantuan BPNT tersebut terkesan membodohi masyarakat, mulai dari mengarahkan KPM untuk memberikan uang dengan ditukar langsung bahan komoditi, dan ada juga yang ditukarkan melalui kupon. Banyak keluhan warga penerima manfaat program sembako secara tunai mengeluhkan setelah menerima bantuan dari Kemensos ini malah diarahkan oleh oknum tertentu untuk membelanjakan paket sembako. Dikutip dari https suaraindonesia.co.id bahwa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, penyaluran program sembako diarahkan ke toko-toko yang sudah dipersiapkan oleh aparat desa setempat. Bahkan ada kantor desa menjelma agen BPNT seperti toko sembako sudah menyediakan beras, telur, tahu, kecap, dan garam. Parahnya lagi, ada pula barang seperti beras yang diterima keluarga penerima manfaat KPM tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan atau bukan beras premium. Regulasi penyaluran bantuan sosial BPNT periode saat ini telah ada perubahan, di mana biasanya warga atau KPM datang ke agen yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur untuk mengambil beras dan telur, kini berubah dengan adanya regulasi dari Kementerian Sosial yang di mana warga penerima manfaat diberikan dana tunai dan disalurkan PT Pos Indonesia. Akibat dari perubahan regulasi tersebut, sejumlah agen kelimpungan, di mana warga saat ini telah diberikan kebebasan untuk berbelanja sembako di mana saja yang ia mau. Kebijakan Kementerian Sosial tersebut adalah imbas dari perbuatan beberapa agen dan oknum yang biasa berbisnis di bansos ini, membuat manuver menyebarkan berita atau informasi kepada masyarakat agar mereka tetap berbelanja di agen yang ada. Lalu, bagaimana aturan sebenarnya mengenai penyaluran bantuan program sembako secara tunai ini? Apakah keluarga penerima manfaat bebas membelanjakan sesuai kebutuhannya? Pemerintah dalam upaya memberikan penguatan perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program bantuan pangan non-tunai BPNT berubah menjadi program sembako. Adanya program sembako bertujuan agar mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dalam hal ini pemenuhan gizi, sehingga dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa bahan pangan yang mana meliputi kebutuhan gizi anak sejak dini untuk mencegah serta menurunkan stunting. Penyaluran bantuan program sembako adalah merupakan bantuan sosial non-tunai yang seharusnya disalurkan melalui bank penyalur. Namun, berdasarkan hasil rapat terbatas dengan pokok bahasan, data terkini penyaluran bantuan sosial serta pengentasan kemiskinan ekstrim tanggal 15 Februari 2022, rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia memutuskan bahwa menggunakan PT Pos Indonesia Persero untuk membantu percepatan penyaluran bantuan sosial sehingga benar-benar sampai di masing-masing penerima manfaat. Penyaluran nilai bantuan program sembako periode Januari, Februari, dan Maret tahun 2022 yang diberikan kepada KPM dengan nilai masing-masing sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga dalam satu kali terima adalah Rp600.000. Waktu penyaluran bantuan program sembako periode Januari, Februari, dan Maret tahun 2022 diberikan satu kali pada bulan Februari atau sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perlu diketahui bahwa penerima bantuan sembako lewat PT Pos Indonesia adalah penerima BPNT existing 2021 dalam artian secara umum jika KPM BPNT bantuannya lancar hingga bulan Desember 2021,
tidak ada masalah, maka kemungkinan besar akan menerima bantuan di tahun 2022 dengan ketentuan kepesertaannya masih layak di DPKS. Sebelumnya, saat mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Menteri Sosial menekankan BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp200.000 per bulan. Menteri Sosial mengutip Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara tunai. Di Perpres tersebut, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank, boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai, katanya beberapa waktu yang lalu. Perubahan sistem penyaluran ini sesuai dengan perjanjian kerjasama Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia, sehingga pelaksana penyaluran adalah lewat PT Pos. PT Pos Indonesia menyerahkan kepada KPM secara tunai. PT Pos memfoto wajah, KTP, dan uang tunai pada saat penyaluran. Setelah menerima uang dari PT Pos, lanjut dia, KPM menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM bahwa dia akan membelanjakan bahan pangan yang terdiri dari karbohidrat berupa beras atau jagung, protein hewani berupa daging sapi, ayam, dan protein nabati berupa sayuran. Dengan SPTJM tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada KPM untuk membelikannya di toko mana saja. Penyaluran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas percepatan penyaluran bantuan sembako BPNT tanggal 15 Januari 2022 dan ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 509-BS.01-2-2022 tanggal 18 Februari 2022. Dalam penggunaannya, anggaran BPNT masyarakat bebas belanja di mana saja, tapi diutamakan sembako dan bukan rokok, guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kepala Bidang Sosial Dinsos PMD Pangandaran, Dewi Sundari mengatakan pihaknya telah mengetahui jika banyak keluarga penerima manfaat KPM bantuan sembako tunai BST yang memilih berbelanja di grosir dan pasar tradisional. Menurutnya, mereka memilih belanja ke grosir karena harganya lebih murah ketimbang ke e-warung. Alasan KPM BST tunai belanja ke grosir karena bisa bebas memilih belanjaan yang mereka butuhkan, ujar Dewi pada hari Selasa 1 Maret 2022. Yang jelas, ia berpesan kepada penerima BST agar membelikan uang tersebut untuk barang yang sudah ditentukan. EVP Regional 2 Jakarta PT Pos Indonesia Arifin Muhlis mengatakan kepada para KPM, Kementerian Sosial dan Pos Indonesia selalu mengimbau untuk menggunakan dana bantuan yang diterima sebaik mungkin. Hendaknya dibelanjakan untuk membeli sembako, tidak untuk membeli pulsa atau rokok, sehingga diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, ujarnya. Satu hal yang patut diapresiasi penegasan oleh Wakil Bupati Waikanan Detrandes Ali Rahmat saat meninjau langsung pembagian bantuan pangan non-tunai BPNT di kantor pos setempat. Kepada masyarakat penerima, Ali Rahman menegaskan keluarga penerima manfaat KPM bebas membelanjakan uangnya di mana saja di warung-warung sembako di kampungnya, bahkan di mal sekalipun, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni membeli sembako, telur, buah, dan kacang-kacangan. Pak, apakah mereka bisa membeli di pasaran bebas, Pak? Yang penting asal dia cukup sesuai dengan spek, Pak. Nggak masalah. Dia mau beli di mana aja nggak masalah. Yang penting dia belinya telur ya, beras, kacang hijau, kentang, buah-buahan. Apakah KPM wajib menunjukkan bukti struk nota belanja pembelian bahan sembako? Dikutip dari terkininews.com, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Nuryadin mengatakan terkait adanya informasi beredar di kalangan KPM soal harus menggunakan nota belanja itu tidak benar.
itu hanya ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini kami akan evaluasi petugas yang ada di kecamatan dan di desa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan dengan kepastian pencairan bantuan tunai diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang-barang kebutuhannya. Untuk meningkatkan akurasi salur bansos, Mensos terus melakukan pembaharuan data setiap bulan karena data kependudukan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya, katanya. Karena itu, Menteri Sosial meminta pemerintah daerah terus-menerus melakukan pembaharuan data penduduk dan melakukan sinkronisasi dengan data kementerian. Sobat PK Reportase, jika Anda penerima bansos sembako tunai ataupun keluarga maupun masyarakat umum menemukan tindakan pelanggaran baik berupa penyelewengan, pemotongan jumlah bantuan, atau tindakan pemaksaan untuk membeli bahan kebutuhan di tempat atau lokasi, berikut kanal aduan. Anda dapat sampaikan aduan melalui kanal aduan berikut: Kementerian Sosial Republik Indonesia, WhatsApp 081 110 22210. PT Pos Indonesia, WhatsApp 081 223 330 332. Sampaikan aduan Anda melalui kanal resmi tersebut dengan menerangkan identitas jelas serta melampirkan bukti baik berupa foto maupun video. Kepedulian Anda untuk menyampaikan aduan penyimpangan bansos sembako tunai tahun 2022 ini sangat diperlukan dan dapat membantu pemerintah untuk lebih baik. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan terkait apakah KPM bisa membelanjakan di mana saja bahkan di mal sekalipun, dan hingga kini belum ada petunjuk secara resmi apakah KPM wajib menunjukkan struk belanja yang sudah distempel. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar dan like beritanya. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera